Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Pak Muhtar selaku ketua kelas silakan pimpin doanya. Ya, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik. Terima kasih anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang hadir nggak? Pak Bu Sumiati ada? Siap Pak, ada Pak, hadir. Ananda Sumiati. Baik, ya Ananda Sumiati ada. Oke. Pada hari ini kita memasuki bab kedua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Silakan buka buku kelas 6-nya, buku agamanya di bab 2. Ya Pak. Sudah. Di sini Bapak akan menjelaskan ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah membuat karya berupa menulis Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad dengan seni kaligrafi. Yang ketiga, melafalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad dengan baik dan benar. Yang keempat, itu terbiasa menemukan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Di sini kita subtema yang terakhir yaitu syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu? Syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu untuk adalah bertobat nasuha, yaitu tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Jadi tobat nasuha sekurang-kurangnya mendapatkan 5 hal di bawah ini. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Yang kedua, menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Ampuni ya Rabbi, aku menyesal telah melakukan dosa dan maksiat kepadamu. Yang ketiga, berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertobat. Yang keempat, harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti. Apabila kita terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa, walaupun kecil, bertobatlah kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu adalah materi penjelasan yang Bapak jelaskan. Sekarang Bapak akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok yang nantinya 6 kelompok dapat untuk mempresentasikan atau menjelaskan kembali apa yang Bapak sampaikan. Bisa anak-anak? Bisa. Yang pertama, Bapak lihat dulu. Kelompok pertama yaitu Pak Ananda Muhtar dengan Ananda Mahyuni. Kelompok kedua yaitu Ananda Ria dan Ananda Nuraini. Yang kelompok ketiga yaitu Ananda Rahmah dan Ananda Supriyadi. Yang kelompok 4 yaitu Ananda Julia dan Ananda Nurmalis. Yang kelima yaitu Ananda Chandra, Ananda Dewi, dan Ananda Sumiati. Karena kita ada orang 11 berarti 5 kelompok saja. Sebelum kita memulai kelompok ini, sebelumnya ada baiknya kita ice breaking dulu. Untuk apa? Karena dengan melakukan ice breaking mungkin sudah pernah pelajaran tadi sebelum pelajaran PAI sudah melakukan pelajaran MTK. Oke, yuk semangat. Semangat. Lagi yuk. Lagi Pak, lagi. Semangat.
Semangat. Oke, semangat semuanya. Nampaknya sangat semangat sekali untuk melakukan pembelajaran PAI hari ini. Langsung saja, siapa kelompok mana yang ingin menjelaskan kembali pembelajaran yang ingin mengulas kembali atau menjelaskan kembali apa yang Bapak sampaikan lagi? Silakan, mungkin kelompok Pak Supriyadi yang ingin menjelaskan kembali, silakan. Bapak boleh bertanya, Pak? Boleh, silakan. Sebelum kita untuk mengulang kembali, silakan. Ada apa? Tadi tuh ada taubat nasuha. Taubat nasuha itu apa, Pak? Ya ini, tobat nasuha itu adalah tobat yang sebenarnya tobat. Ada di sini ada tobat maksiat sudah itu berbuat lagi, tapi tidak. Kalau untuk tobat nasuha ini adalah benar-benar tobat, sebenar-benarnya tobat. Apabila orang telah melakukan tobat nasuha, berarti ia tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut. Ananda, ada lagi yang ingin Ya. ditanyakan sebelum kita ke presentasi atau menjelaskan kembali per kelompok? Mau tanya Pak, izin Pak. Silakan Pak, Ananda. Kan tadi kan tobat dan nasuha Pak ya. Ya, Kalau tobat main game itu boleh nggak Pak? tobat main game. Iya Pak. Maksudnya itu main game, udah tobat, udah itu main game lagi ya. Dia Iya bilang Pak. tobat, udah itu ngulang lagi. Udah itu tobat Iya lagi, Pak. ngulang lagi. Iya, Iya Pak. sebenarnya boleh, tapi alangkah baiknya janganlah melakukan tobat main game itu tadi. Sebaik-baiknya kalau memang benar-benar tobat, silakan kita tobat sebenarnya tobat, sehingga kita tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Sehingga Iya Allah pun Pak. mengampuni dosa-dosa kita yang sebenarnya. Kalau tempat main game, cuma main-main aja, nanti Allah, malaikat ragu anak. Bagaimana nih, sudah dibuat pahalanya itu mak dosa lagi. Pahala lagi nanti dosa lagi. Nanti ragu malaikatnya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Izin nanya Iya, Pak. Silakan Pak, nak. Oh, siapa dulu? Ya, silakan. Supriyadi dulu ya? Ya. Oke, Saya maju silakan. dulu Pak ya. Ya. Oke, duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan. Wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Guru Sultanul Azkar tadi, yakni tentang Asmaul Husna Al-Ghafar, yang artinya Allah Maha Pengampun. Jadi, kalau kita ingin diampuni dosanya oleh Allah, maka kita harus senantiasa bertobat kepada Allah. Agar ya, syarat untuk diampuni dosa-dosa seseorang hamba adalah harus bertobat. Karena dengan bertobat, maka dosa-dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah. Karena Allah mempunyai nama Al-Ghafar yang artinya Maha Pengampun. Terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Ananda Supriyadi. Ode, pintar. Yang lain, kelompok lain mungkin ada yang ingin menjelaskan, lain ingin mencoba mempresentasikan dari kelompok Ananda Chandra, silakan. Baik, Pak. Boleh. Saya dari kelompok 5 tadi ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, Pak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Ghaffar ya, yang betul. artinya Maha Pengampun. Allah Maha Pengampunan yang sangat luas. Dia tidak hanya mengampuni dosa-dosa kecil, tapi juga Allah mengampuni dosa-dosa besar. Dan Allah juga tidak hanya sekali mengampuni dosa-dosa kita, tapi walaupun kita berulang-ulang berbuat dosa, Allah juga akan tetap mengampuninya selagi kita melakukan taubat. Cara bertaubatnya yang paling ringan adalah membaca istighfar, astagfirullah. Nah, jika kita berbuat salah kepada sesama manusia,
cara bertobatnya harus ditambah, yaitu dengan cara meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh, tepuk tangan. Oleh. Selanjutnya kelompok anak Nadian lagi. Silakan. Kita presentasikan. Halo, ada? Ada Pak. Ya, silakan ya, presentasikan lagi. Aduh malu Pak. Kenapa malu? Nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar. Teman-teman udah lancar-lancar ininya jelasinnya. Nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar nih. Tampil nggak apa-apa yuk untuk melatih mental. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Syarat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat. Nah, selanjutnya ciri taubat nasuha sekurang-kurangnya ada 5 ciri. Ada 5 ciri dari perilaku taubat nasuha. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Yang kedua, menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Ampuni ya Rob, aku menyesal telah melakukan dosa dan maksiat kepadamu. Sedangkan yang ketiga, berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. Ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang keempat, harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya dan disakiti. Nah, dan yang terakhir, apabila kalian terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa, walaupun kecil, bertaubatlah kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Hore. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok Ananda Mahyuni. Silakan. Saya kelompok 1 tadi, Pak. Kelompok Sudah. satu ya. Kelompok yang belum Saya tadi, dibacakan Pak. kelompok ya. Iya, Pak. Kelompok Ananda Rahma sudah. Ayo tampil yuk yang kelompok terakhir lagi. Yuk tampil. Yang kelompok terakhir kelompok Ananda Rahma. Silakan. Kan satu kelompok dengan Pak Supriyadi, Oh, Pak. yang belum kelompoknya dipanggil kelompok siapa ya? Sudah semua kayaknya, Pak. Saya. Ini baru 4 nampaknya. Ayo, siapa lagi? Kelompok Ya, Ananda sudah. ini belum kan? Saya diwakili sama itu, Pak, Mas Rian. Oh iya ya. Siapa yang belum? Iya. Ayo, siapa yang belum? Yang apa? Yang belum kelompok yang dipanggil siapa ya? Oh, kelompok Ibu Nur Malis, silakan. Ananda Nur Malis. Ya, suaranya. Suaranya Ananda. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah ada apa ya, Pak? Gak apa-apa, Salah ada aman apa? namanya belajar. Tidak bisa, Pak. Gak apa-apa, kan kita belajar. Syarat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bertaubat, yaitu taubat nasuha. Taubat nasuha yaitu taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ciri taubat nasuha sekurang-kurangnya melakukan 5 hal, yaitu 1. Meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan, terus menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Ampuni ya Robbi, aku telah melakukan dosa dan maksiat.
Kemudian berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. Ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terakhir, harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti. Masih ada ya Pak, apabila kalian terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa walaupun kecil, bertaubatlah kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Sudah Oke. Pak. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Pak. Baik, anak-anak, dari pembelajaran ini dapat kita tahu adalah cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara bertobat. Bertobat apa itu? Bertobat nasuha. Bertobat nasuha itu adalah sebenar-benarnya tobat. Untuk menentukan tobat nasuha itu ciri-cirinya sekurang-kurangnya ada 5 yang anak-anak katakan tadi. Yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan, yang pertama. Yang kedua, menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Yang keempat, berniat dan bertekad dan kuat sepenuh hati untuk bertobat. Yang selanjutnya adalah harus mendapatkan maaf dari orang yang kita aniaya. Yang selanjutnya adalah apabila kalian terlanjur melakukan suatu kesalahan atau perbuatan dosa, walaupun kecil, bertobatlah kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi itu misalnya Ananda Sumiati mengatakan Ananda Nurmalis. Jadi setidaknya karena Ananda Sumiati melakukan kesalahan, Ananda Sumiati harus minta maaf dengan Ananda Nurmalis. Itu adalah salah satu ciri dari tobat nasuha. Itulah pembelajaran. Maaf ya Nurmalis. Oke. Iya Kak. Ya, pintar. Untuk PR. Izin belakang dulu Pak ya. Ya. WC. Untuk pembelajaran besok, untuk bahan refleksi kita untuk minggu depan, anak-anak silakan tulis soalnya. Nanti minggu depan kumpulkan, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memahami materi tentang makna Allah mengampuni kesalahan manusia. Itu adalah PR kita besok. Sekarang tutup. Oh ya, sebelum itu Mama mau tanyakan satu persatu. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, apa perasaan Anda semua? Apakah senang, atau sedih, atau bahagia, atau bagaimana? Saya mau nanyakan salah satu, 5 orang aja lah, biar sebagai apa? Kalau Ananda Supriyadi untuk setelah mempelajari pelajaran ini, apa perasaannya? Senang apa? Sedih Pak, karena enggak dikasih uang jajan tadi. Sedih. Kenapa sedih? Aduh, nanti Bapak kasih uang jajan ya. Kita jajan ke kantin ya. Ananda Chandra, bagaimana perasaannya setelah mempelajari pelajaran hari ini? Senang, sedih, bahagia, atau bagaimana? Kalau saya juga sedih, Pak, karena ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan saya yang belum saya minta maaf kepada teman-teman saya. Seperti kemarin, saya pernah numpahkan air minum teman saya, tapi saya nggak mengakuinya. Ya, jadi besok atau sudah belajar nanti, istirahat nanti, Ananda Chandra silakan mohon maaf dengan kawan yang udah ditumpahin air minumnya, biar Iya, rasa Pak. sedih agak berkurang ya. Iya, Pak. Kalau Ananda Nuraini, bagaimana perasaannya sudah belajar hari ini? Saya senang hari ini Pak. Senang ya? Iya Kenapa Pak. senang? Karena Bapak belajarnya pakai itu Pak, yang ada dilihat-lihat itu. Jadi menarik, nggak di buku terus. Ya. Kalau Ananda Muhtar bagaimana perasaannya hari ini sudah belajar ini? Saya senang, Pak. Senang ya? Oke, Ya, Pak. mari. Alhamdulillah. Ngapa senang? Karena tadi saya bisa mempresentasikan pelajaran tadi, Pak. Oke, mantap. Kalau Ananda Rian bagaimana perasaannya hari ini? Sudah belajar ini? Senang? Sedih? Alhamdulillah senang Pak. Ngapa senang? Ya karena kita tahu cara bagaimana bertobat dengan yang benar Pak. Biar kita nggak ngulang-ngulang dosa-dosa itu lagi Pak. Senang Ya, Terima pintar. kasih ya Pak Oke. ya ilmunya. Ya, Terima kasih ya atas ilmunya Pak. ya, sama-sama anak-anakku. Oke,
karena jam pelajarnya udah habis. Sekarang ketua kelas Ananda Muta silakan pimpin baca doa selesainya. Doanya yang gimana itu? Doa udah belajar, udah mau pulang nih, kita mau pulang. Ya. Bisa hari sadri, Pak. Gimana? Rabbi sahri sadri Rabbi itu. Oh, sahri. sorry. Oke. Oke. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Cukup sekian pelajaran dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.